Menurut informasi yang saya terima, saudara-saudara, Thailand dan Malaysia itu kemungkinan besar tidak akan bisa menggunakan tim utama di Piala ASEAN 2024. Piala AFF dulu namanya. Nah, sementara yang serius itu tampaknya hanya Vietnam, saudara-saudara. Hanya Vietnam. Jadi ini bagaimana? Apakah Indonesia juga akan menampilkan tim utama, tim liga lokal, tim U20, tim U17, tim U40 atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Ini saudara-saudara, Piala AFF ini sekarang berubah nama menjadi Piala ASEAN, ASEAN Championship. Nah, itu akan diselenggarakan tanggal 23 November sampai 21 Desember 2024. Lagi-lagi tidak dalam kalender FIFA, bukan pula agenda FIFA, bukan pula diselenggarakan oleh FIFA. Jadi ini ya ilegal, kira-kira seperti itulah. Untuk menunjang persaingan kompetisi turnamen ini, saudara-saudara, Asosiasi Sepak Bola ASEAN, AFF itu sudah menyelenggarakan, sebentar lagi akan menyelenggarakan drawing. Drawingnya itu akan diselenggarakan tanggal 21 Mei 2024 di Hanoi, di Vietnam, saudara-saudara. Drawingnya itu tanggal 21. Dan sebelum drawing, seperti biasa, pembagian potnya itu sudah dilakukan. Tim mana yang menjadi unggulan dan tim mana-mana yang tidak akan menjadi unggulan. Di beberapa hari lalu, pot itu sudah dirilis. Dan di pot 1 itu terdapat Thailand dan Vietnam, saudara-saudara, sebagai juara dan runner-up Piala AFF 2022. Kemudian di pot 2 itu ada Indonesia, ada Malaysia, semifinalis, saudara-saudara. Selanjutnya ada Filipina dan Singapura. Kemudian ada Myanmar dan Kamboja di pot 4. Dan di pot 5 itu ada Laos. Laos dan akan pemenang dari kualifikasi. Kualifikasinya itu adalah Brunei Darussalam dan Timor Leste, saudara-saudara. Nantinya, saudara, seperti yang sudah edisi-edisi sebelumnya, nanti akan dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup berisi 5 tim dan semua tim akan bertanding round robin. 4 pertandingan, 2 home, 2 away. Kemudian seperti biasalah, juara dan runner-up akan lolos ke semifinal dengan sistem home and away, saudara-saudara. Kemudian final juga menggunakan sistem home and away. Dan semuanya akan bertanding di 23 November sampai 21 Desember 2024, saudara-saudara. Dan sekali lagi, saya tidak akan pernah capek mengatakannya bahwa turnamen ini tidak digelar dalam kalender FIFA. Itu masalahnya, saudara-saudara, masalah terbesar yang seharusnya segera bisa dicarikan solusinya supaya Piala AFF ini, Piala ASEAN ini benar-benar meriah. Berdasarkan pot yang sudah dirilis, saudara-saudara, pot yang kemungkinan besar Indonesia sudah pasti ini tidak akan bertemu dengan Malaysia. Indonesia dan Malaysia tidak akan mungkin bertemu di fase grup. Kalaupun nanti bertemu, ya baru bertemu di semifinal. Kemungkinan terbesar adalah Indonesia bertemu Vietnam atau Thailand. Begitu pula Malaysia. Malaysia dan Indonesia itu bisa bertemu Thailand, bisa bertemu Vietnam. Itu grup yang ya, kalau Indonesia ketemu Thailand juga bagus, Indonesia ketemu Vietnam juga bagus. Tampaknya Vietnam penasaran sih ingin bertemu Indonesia di Piala AFF. Kemudian bisa juga bertemu dengan Filipina, Singapura, kemudian bertemu dengan Myanmar dan Kamboja, kemudian bertemu dengan Laos atau Brunei atau Timor Leste. Itu pilihannya. Dan kalau apapun itu grupnya nanti, saudara-saudara, saya yakin Thailand, Vietnam, kemudian Indonesia, kemudian Malaysia itu akan bisa
bisa mencapai semifinal, saudara-saudara. Minimal. Dan bahkan juaranya juga tidak akan jauh-jauh dari Indonesia, dari Malaysia, dari Vietnam, dari Thailand. Ya, paling-paling kalau ada kejutan sedikit ya, Singapura bisa menyodok. Kemudian Filipina juga punya kemungkinan menyodok di tikungan akhir itu saja. Jadi tidak akan jauh, tidak akan siapapun siapapun grupnya karena kita belum tahu grupnya, dan siapapun materinya, apakah dia akan tampil dengan tim utama atau tim cadangan atau tim U20. Kalau tim U20 saya rasa terlalu meremehkan. Ya mungkin saja tim cadangan lah, mungkin saja tim cadangan. Tim cadangan itu maksudnya tim pemain-pemain yang berasal dari liga-liga lokal, bukan pemain-pemain utama, pemain-pemain yang selama ini kalau di tim utama itu dia duduk di bangku cadangan, jarang bermain. Kemungkinan ini bisa menjadi kesempatan untuk bermain. Tetapi nantinya yang juara itu tidak akan jauh-jauh dari situ. Thailand tetap posisi pertama lah kita unggulkan lah, bagaimanapun dia juga Raja Asia Tenggara. Kemudian Vietnam juga kita unggulkan, Malaysia, Indonesia. Baru di layer berikutnya seperti Singapura, seperti Filipina itu punya potensi. Tetapi kalau untuk melihat kejutan seperti Kamboja atau Myanmar atau Laos atau Brunei atau Timor Leste untuk menjuarai Piala AFF itu kok saya rasa tidak, susahlah saudara-saudara membayangkan. Tidak digelar dalam kalender FIFA, saudara-saudara, ya konsekuensinya adalah banyak pemain terbaik di Asia Tenggara pasti tidak akan berpartisipasi, saudara-saudara. Tidak akan berpartisipasi. Saya dengar nih ya, info yang saya terima, Thailand itu tidak akan menampilkan pemain utama. Begitu pula Malaysia dan Thailand itu sudah pasti mereka tidak mau menampilkan tim utama. Mereka hanya akan menampilkan tim yang berasal dari liganya, dan itu pun akan ditanya. Kalau klubnya bersedia melepas pemain, ya pemain tersebut akan tampil. Kalau tidak, juga tidak masalah. Mereka tidak akan memaksa. Yang tampaknya serius sekali itu hanya Vietnam, saudara-saudara. Itu tampak sekali dia serius sekali. Terbukti mereka menjadi tuan rumah untuk drawing. Kemudian Liga Vietnam itu pada saat itu, pada November, Desember itu juga sudah akan berakhir. Sehingga mereka bisa menampilkan skuad terbaik dia. Vietnam ini yang paling serius. Kemudian Indonesia itu tampaknya juga tidak akan mau menampilkan skuad utama, karena Erick Thohir, ketua umum PSSI itu sudah mengatakan Piala AFF itu bukan lagi prioritas Indonesia, bukan lagi tujuan PSSI. Piala AFF hanya digunakan sebagai sparring partner, sebagai pertandingan uji coba, bukan tujuan utama. Itu hanya sasaran antara. Target sebenarnya Indonesia itu ada di level Asia, di level dunia, dan ini juga sama dengan yang terjadi di Thailand. Madam Pang sebagai presidennya Football Association of Thailand yang baru itu juga sudah mengatakan seperti itu, bahwa Piala AFF itu hanya sebagai sparring partner, hanya sebagai latih tanding, hanya sebagai sasaran uji coba. Begitu pula Malaysia yang saya tahu juga sudah mereka berpikiran seperti itu, walaupun hasilnya tidak terlalu memuaskan. Tetapi Malaysia Football Association Malaysia pimpinan Datuk Hamidin ini juga sudah mengatakan bahwa Piala AFF itu hanya semacam pertandingan uji coba, pertandingan persahabatan, pertandingan pemanasan, hanya solidaritas sesama ASEAN sajalah, hanya untuk menghormati Federasi Sepak Bola ASEAN, hanya sebagai pertandingan persahabatan. Jadi 3 negara ini sudah pasti kemungkinan paling besar ya, 99,9% tidak akan menampilkan tim. Saya cukup masuk akal kalau Indonesia, Malaysia, Thailand itu tidak akan menggunakan tim utama di Piala AFF. Mereka tidak lagi menganggap Piala ASEAN ini sebagai sebuah turnamen yang benar-benar penting untuk dimenangkan. Thailand kita tahu sudah sering juara. Jadi mereka bosan juga. Kemudian agenda klub itu juga di Thailand itu juga padat. Tim-tim Thailand, klub-klub Thailand itu akan main di Liga Champion Asia. Begitu pula klub-klub dari Malaysia. Malaysia punya salah satu klub yang menyumbang pemain tim nasional yang paling banyak, itu si Johor Darul Taksim, dan agenda Johor Darul Taksim itu di Asia juga padat. Mereka akan main di Liga Champion Asia Elite. Jadi kemungkinan besar pemain-pemain dari Johor Darul Taksim itu sudah dipastikan tidak akan bisa ikut lah, saudara-saudara, tidak akan bisa ikut karena pasti tidak mendapatkan izin. Dan Johor Darul Taksim juga akan main di Liga Champion Asia Elite, dan itu pasti akan menjadi prioritas. Itu jadwal padat. Walaupun tim nasional Malaysia itu juga prestasinya tidak
tidak terlalu memuaskan lah. Tetapi dari level klub itu mereka punya satu klub yang benar-benar berusaha untuk berjuang di level Asia. Sementara Indonesia ini juga susah karena sekarang Indonesia sekarang ini diperkuat banyak sekali pemain abroad. Ada pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa. Sudah pasti orang-orang ini tidak akan mungkin bisa bermain, tidak akan bisa dapat izin. Kalaupun dapat izin ya dispensasi lah, lobby-lobby seperti kemarin. Dan itu pun mungkin tidak dalam waktu yang cukup lama. Mungkin 1-2 pertandingan di babak di fase knockout itu saja. Selebihnya ya pemain-pemain lokal mau tidak mau karena nggak mungkin lah Indonesia memaksakan Tom Hai kemudian Jay Itzes untuk main di Piala AFF. Itu tidak mungkin karena sudah pasti klubnya tidak memberi izin dan ini juga levelnya tidak seperti Piala Asia U23 kemarin yang memang walaupun junior tapi levelnya level Asia dan Olimpiade, saudara-saudara. Itu permasalahan terbesar di situ. Dan saya rasa juga bagus juga kalau Indonesia tidak menampilkan tim utama. Saudara-saudara, ide awal turnamen ini AFF ini ya cukup bagus lah. AFF dulu namanya Piala Tiger dari tahun 1998 apa 96 ya 98 kayaknya itu pertandingan edisi pertama 96 saudara-saudara maaf 96 itu edisi pertama. Itu sebenarnya ide awalnya bagus lah supaya negara-negara di lingkungan Asia Tenggara ini bisa maju bersama, punya kompetisi yang bagus sehingga bisa maju bersama, bisa bahu-membahu, bisa tolong-menolong untuk bisa mencapai ke level yang lebih tinggi, khususnya di level Asia maupun di level dunia. Tetapi kan secara perkembangan waktu itu kan dunia terus berubah, saudara-saudara. Dunia terus berubah. Sekarang ini ada yang namanya FIFA Matchday. Kemudian agenda di level Asia sendiri itu juga padat. Ada kualifikasi Piala Asia, ada Piala Asia Senior, Piala Asia U23, Piala Asia U20, Piala Asia U17. Kemudian di level dunia juga ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian di level klub itu juga banyak sekali. Di Asia sendiri saja ada Liga Champion Asia 1, Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2, kemudian Challenge Cup. Kemudian ada juga di ASEAN sendiri ada ASEAN Club Championship. Itu yang Shopee Cup yang baru. Itu jadi agendanya padat dan ini susah sekali untuk mengatur jadwal, mengatur kalender, membuat kompetisi yang benar-benar disesuaikan dengan kalender FIFA. Karena begini, di zaman sekarang ini kalau tidak diselenggarakan dalam kalender FIFA itu ya susah, saudara-saudara. Tim nasional itu pasti akan bertengkar, akan berkelahi dengan klub, akan rebutan, pemain klub tidak akan melepas pemain karena itu sudah ada di aturan FIFA. Aturan FIFA klub itu hanya boleh melepas pemain, hanya wajib melepas pemain kalau pertandingan itu dalam bendera FIFA. Kalau tidak itu ya hanya butuh negosiasi, butuh lobby, butuh pembicaraan dengan klub dan tim nasional. Saya saudara-saudara, turnamen ini tidak perlu dihapus, tidak perlu, tetap saja diselenggarakan, tetapi harus ada solusi yang bagus. Menurut saya ada dua hal yang harus dilakukan oleh AFF supaya turnamen ini, Piala ASEAN ini kembali seperti dulu, seperti tahun 1990-an, seperti awal 2000-an sebagai kompetisi yang benar-benar bergengsi di level Asia Tenggara, menjadi perhitungan, menjadi barometer pemain-pemain di Asia Tenggara. Jadi senang gitu loh kalau pemain itu tampil di Piala AFF dan supporter juga bangga membela timnya di turnamen itu. Ada dua hal. Pertama adalah menggelar turnamen ini di dalam kalender FIFA. Ini yang selalu saya katakan sejak lama, saudara. Kalau saudara nggak percaya silakan cek di video-video saya sebelumnya yang membahas tentang Piala AFF ini, turnamen regional ini. Itu penting sekali, saudara-saudara. Penting sekali untuk menyelenggarakan Piala AFF dalam kalender FIFA. Penting sekali. Apakah itu sejak fase grup atau hanya di fase knockout saja. Tetapi harus ada pertandingannya yang diselenggarakan dalam kalender FIFA. Memang tidak diselenggarakan FIFA, tetapi kalendernya di FIFA Matchday itu penting sekali supaya pemain-pemain terbaik dari seluruh Asia Tenggara itu berpartisipasi. Kalau pemain-pemain terbaik dari seluruh Asia Tenggara berpartisipasi, gengsi turnamen itu otomatis terangkat, saudara-saudara. Gengsi turnamen otomatis terangkat tanpa perlu promosi. Karena kalau pemain-pemain terbaik sini terlibat,
Kalau ini di kalender FIFA dan ada poin FIFA-nya, ada ranking FIFA-nya, itu sudah pasti semua tim akan bersemangat. Semua pemain juga akan datang dengan sukarela, akan bermain dengan sepenuh hati seperti dulu kala. Seperti tahun 1990-an ketika ada sepak bola gajah antara Indonesia dengan Thailand. Atau ketika tahun 2000 awal ketika Indonesia bersaing ketat dengan Thailand di final. Itu seperti itulah. Jadi perlu ada dalam kalender FIFA. Kedua, saudara-saudara, solusi kedua adalah menampilkan pemain-pemain yang bukan tim utama. Ini kalau Piala AFF, ASEAN Football Federation itu gagal menghadirkan Piala ASEAN ini, turnamen ini dalam kalender FIFA. Sehingga kalaupun itu gagal, otomatis mau tidak mau, para pelatih tim nasional itu harus menampilkan pemain-pemain di level pemain kedua lah, istilahnya bukan pemain utama. Kalau di Afrika itu, saudara-saudara, mereka punya satu turnamen namanya turnamen Nation League atau apa gitu di Afrika sana, atau Confederation Cup. Itu adalah kompetisi yang pemainnya itu berasal dari liga lokal. Akan pemain di Afrika itu banyak yang main di luar negeri, banyak main di Eropa, kayak dulu di Drogba, kemudian Samuel itu. Turnamen ini tidak mengakomodasi pemain itu, tetapi pemain-pemain yang berasal dari liga lokal. Ini bisa dicontoh di AFF. Misalnya, liga pemain-pemain abroad nggak usah dipanggil. Kemudian mainkan pemain-pemain lokal dari liga lokal. Atau bisa juga pebatasi usianya. Misalnya usia 23 atau usia 25 atau usia 20 berapa. Itu bisa diambil solusi supaya turnamen ini tetap berjalan dan ya bisa diikuti pemain-pemain dari Asia, setidaknya pemain-pemain dari liga lokal. Karena sekarang kalau semakin banyak pemain abroad, pemain keturunan, misalnya di Indonesia ya, kalau semakin banyak pemain seperti itu kan otomatis peluang pemain-pemain liga lokal untuk bermain di level resmi FIFA itu kan semakin mengecil. Jadi solusinya adalah pemain-pemain tersebut, pemain-pemain dari Liga Indonesia itu dimainkan saja di Piala AFF ini, di Piala Piala ASEAN. Itu akan jauh lebih bagus, itu akan jauh lebih bermanfaat, dan itu akan menimbulkan persaingan bagi mereka sendiri. Nanti siapa tahu pemain-pemain itu kalau bagus di Piala ASEAN ini, pemain-pemain liga lokal itu bisa dipanggil ke tim utama. Jadi diharapkan tim nasional di negara ASEAN itu punya dua tim lah, tim A, tim B. Tim A itu yang untuk pertandingan-pertandingan resmi FIFA Matchday, kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, kualifikasi Piala Asia. Sementara tim B-nya itu bermain di pertandingan-pertandingan seperti itu juga ada di Eropa, di Inggris itu juga mereka punya tim A, tim B. Italia juga punya tim A, tim B. Jadi itu bisa menjadi solusi, saudara-saudara, supaya Piala ASEAN. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Dari mana-mana sudah kita bahas tentang drawing Piala AFF 2024 yang sekarang bernama Piala ASEAN. Pembagian potnya sudah dilakukan dan drawing akan diselenggarakan tanggal 21 Mei 2024 di Hanoi, Vietnam, saudara-saudara. Sudah ada 5 pot, saudara-saudara, 5 pot yang dibagi oleh Football Association ASEAN Football Federation, saudara-saudara. Di pot 1 ada Thailand dan Vietnam, di pot 2 ada Indonesia dan Malaysia, pot 3 Filipina dan Singapura, pot 4 ada Myanmar dan Kamboja, pot 5 ada Laos, dan pemenang kualifikasi Brunei Darussalam atau Timor Leste. Itu berarti, saudara-saudara, Indonesia tidak akan mungkin berhadapan dengan Malaysia. Lawan Indonesia kemungkinan ya kalau nggak Thailand, ya Vietnam, saudara-saudara. Dan menariknya, turnamen yang akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024 itu kembali tidak diselenggarakan dalam agenda FIFA. Dan itu berarti Malaysia dan Thailand itu sudah memastikan tidak akan menampilkan skuad utama. Kemungkinan besar juga Indonesia. Yang serius itu tampaknya hanya Vietnam, saudara-saudara. Nah, dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah.
Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!